Saya Dr. Kalisa, saya dokter bertugas pada kehidupan pagi hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu berupa pemeriksaan kita akan melakukan untuk swab. Baik itu nanti kita akan melakukan pemeriksaan pap smear dan juga nanti kita akan melakukan pemeriksaan di manual. Nah nanti saya akan melakukannya dengan menggunakan alat yaitu spekulum, yaitu nanti untuk dilakukannya nanti agak rasa kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sekarang saya akan menyiapkan untuk barang-barang terlebih dahulu. Di sini nanti saya akan dibantu oleh untuk kapas dan juga untuk swabnya, dan juga nanti ada spekulum dan juga sarung tangan. Dan nanti kita akan melakukannya dengan posisi litotomi, dan nanti Ibu bisa untuk kencing terlebih dahulu sehingga nanti untuk pemeriksaannya bisa lebih jelas dan valid Ibu ya. Baik Ibu bisa buang air kemih terlebih dahulu, dan saya akan menyiapkan barang-barangnya. Nanti Ibu bisa duduk kembali di sini dengan posisi litotomi, yaitu posisi nanti Ibu membuka kakinya di instrumen yang nanti kursi yang sudah dipersiapkan. Nanti saya akan mempersiapkan dengan apron, dan juga saya akan cuci tangan memakai memakai hand squat bag. Saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sekarang saya akan memakai untuk hand squat-nya. Ini Ibu sudah berada di bednya, yaitu di kursi dengan instrumen litotomi. Saya sudah mempersiapkan alat-alat, yaitu kapas dan lalu antiseptik, lalu ada kateter relator, lalu ada spekulum cocok bebek atau untuk nanti dimasukkan untuk melihat nanti dilakukan swab. Lalu meja instrumen, ranjang ginekologi dengan pelopak kaki seperti ini. Lalu alat sorot dan juga untuk sarung tangan, apron dan juga baju periksa, sabun dan air bersih, dan handuk bersih dan kering. Lalu nanti saya akan tadi sudah dilakukan untuk Ibu tadi untuk berkali terlebih dahulu atau buang air kecil. Baik Ibu, nanti Ibu saya mohon izin untuk Ibu dan saya untuk melepaskan celananya atau melepaskan pakaian bagian bawah yaitu celana dalam, serta memakai sarung atau setelah selimut yang tersedia untuk nanti Ibu membantu naik untuk ke meja pemeriksa. Baik. Ibu di sini saya sudah memakai untuk apronnya dan juga sudah menggunakan sarung tangan. Lalu saya nanti minta Ibu untuk membuka seluruh bagian abdomen, lalu mulai dari tulang iga sampai tulang pelvik, dan juga saya akan melihat untuk nanti melakukan lipat paha dan juga groin dapat terlihat. Baik Ibu, nanti untuk bagian luar genital lainnya bisa tertutup dulu. Lalu saya akan melihat untuk seluruh abdomen dan lipat paha, lalu pada abdomen yaitu rata dan bundar dan menggembung ataupun tenggelam. Di sini untuk abdomennya masih normal Ibu ya, untuk lokasi dan kontur atau bentuk pusar. Dan juga saya ingin memperhatikan apakah ada pembengkakan atau tonjolan yang menunjukkan kemungkinan adanya umbilical hernia. Untuk memastikan gejala tersebut, nanti saya akan meminta Ibu untuk mengencangkan dinding abdomen atau batuk. Baik, nanti saya akan melihat apakah ada tonjolan atau massa yang terlihat juga pada abdomen yang merupakan indikasi dari kehamilan ataupun tumor ataupun organ yang membesar atau adanya cairan atau gas. Baik Ibu, di sini saya akan melihat yaitu melakukan inspeksi, yaitu nanti saya akan memeriksa kulit yang akan diinspeksi pada bagian abdomen, yaitu warna yang tidak normal seperti warna kuning ataupun yang menunjukkan sakit kuning ataupun warna kebiruan atau daerah kemerahan seperti inflamasi. Nah itu nanti saya akan lihat secara perlahan sih karena kurang mudah atau tidak mudah untuk dilakukan pemeriksaannya. Lalu saya akan melihat, jadi di sini Ibu terdapat scar juga yang masih normal ya Ibu ya. Dan nanti saya akan mencatat lokasinya, dan untuk guratan tersebut tidak bergerak atau dapat bergerak dengan bebas. Nah nanti saya akan melihat untuk scar dan juga stereo dan juga adakah lesi pada daerah abdomen yang sudah diinspeksi. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan yaitu melakukan palpasi. Nanti saya akan melakukan tekanan ringan untuk merasakan seluruh area abdomen. Jadi nanti saya akan mohon izin untuk melakukan beberapa daerah di area abdomen Ibu, yaitu pada daerah umbilical. Oke, baik Ibu, di sini saya melakukan palpasi dan juga nanti tadi sudah saya untuk evaluasi untuk melihat ekspresi Ibu, dan juga nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum yaitu untuk pemeriksaan selanjutnya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukannya dengan duduk dan menggunakan instrumen dari untuk pemeriksaan litotomi dengan posisi litotomi. Ini siap ya. Di sini saya sudah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Kita akan melakukan pemeriksaan dengan spekulum. Nanti saya akan menggunakan sarung tangan steril dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu menggunakan kapas sublimat. Di sini adalah kapas sublimatnya. Oke, lalu saya akan membersihkan daerah vulva dan perineum. Ini siap ya. Dengan metode clockwise atau soal jam-jam. Lalu juga kita pasang medis. Lalu saya akan mengamati dan melaporkan apakah ada kelainan pada daerah vulva ataupun perineum. Dan selanjutnya saya akan membuka kedua labium mayor, dan juga saya akan mengamati dan melaporkan apakah ada temuan pada daerah orifice, uretra, dan vagina. Ini siap ya.
Oke, baik Ibu, semuanya sudah saya periksa untuk lebih banyak pada bagian revisium uretra eksternal. Baik Ibu, di sini saya akan menggunakan spekulum. Jadi nanti spekulum ini saya menggunakan dengan kanan, lalu saya akan melakukan fiksasi dengan memutar pengeratnya. Di sini saya menggunakan spekulum di valve terkecil yang kemungkinan dapat melihat untuk vagina dan cervix secara secukupnya. Dan juga saya akan menunjukkan kepada Ibu dan menjelaskan bahwa ini merupakan memasukkan bagian, saya akan memasukkan sebagian dari spekulum. Dan juga nanti ketika dipasang spekulum itu mungkin ada rasa tidak nyaman, dan juga nanti saya minta Ibu untuk menghirup nafas dalam kemudian menghembuskannya melalui mulut. Oke, baik Ibu ya. Memasukkan spekulum perlahan dengan posisi dari sejajar lalu diputarkan. Permisi ya. Ibu bisa tarik nafas. Kemudian buka. Oke, baik Ibu. Oke, di sini saya akan melakukan untuk mengelapkannya sehingga bisa terfiksasi dengan baik. Oke, baik Ibu, dan di sini nanti saya dibantu dengan menggunakan senter agar terlihat jelas. Oke, baik Ibu, di sini otot spekulumnya sudah masuk perlahan dengan posisi daun sejajar labia. Setelah masuk setengah sepanjang panjang bila, lalu saya tadi sudah memutar 90 derajat sehingga tangkainya ke arah bawah. Lalu saya akan mengatur bila atas bawah dengan membuka kunci pengatur dengan menggunakan pengeratnya dengan menekan penguncit bila sehingga lumen vagina dan cervix tampak jelas. Baik, untuk liang vagina dan portio ditambahkan secara AVU atau divisualisasi langsung menggunakan spekulum sehingga dapat dilihat secara langsung oleh pemeriksa tanpa perabaan. Dan di sini saya akan mengamati dan melaporkan untuk warna portio, dinding vagina dan cervix vagina atau cervix. Jadi di sini udah terlihat untuk cervixnya, jadi untuk cervixnya ini mengkilap dan juga warnanya pink salmon, dari artinya tidak ada tanda-tanda dari pembengkakan ataupun tidak ada bentuk dari sarewan ataupun tidak ada pembentukan dari tanda-tanda cervix. Namun nanti kita akan evaluasi lebih lanjut dengan menggunakan pap smear. Jadi nanti saya akan melakukan pap smear dengan dibeli nanti atau spatula untuk pemeriksaan pap smear. Nanti saya akan mengambil bahan cervix dengan sidobras atau spatula Aira. Di sini saya akan menggunakan sidobras, lalu nanti saya akan mengambil bahan ecto dan endocervix untuk diambil sekaligus. Oke, siap ya. Sini saya akan mengambil untuk jarak vaginanya, jadi diambil pada bagian tengah, lalu saya putar 360 derajat. Saya akan mengejar jam, lalu saya akan mempersiapkan untuk berat objeknya, lalu saya akan swab 45 derajat. Oke. Menggunakan spatula Aira, jadi nanti saya akan mengambil bahan endocervix dengan menggunakan spatula Aira dan menggunakan ujung yang pendek, lalu nanti dimasukkan ke dalam endocervix dalam mungkin dimulai dari arah 12 dan putar ke 360 derajat sesuai dengan arah jam jam ini sih ya. Oke, putar arah jam. Oke, baik Ibu, di sini saya akan membuat apusan yang kedua, yaitu mengoleskan spatula pada kaca objek kursi dengan membentuk sudut 45 derajat satu kali usapan diberi label. Oke. Dan untuk alat yang sudah digunakan dibuang ke tempat sampah medis. Saya akan fiksasi sediaan dalam 10-15 detik dengan alkohol 95 derajat dan akan dilakukan untuk pengecekan dan dilakukan di lab histo atau histo PA. Sudah selesai, nanti saya akan melepaskan spekulum sama seperti tadi, melepaskan fiksasinya, lalu membiarkan untuk tertutup atas 90 derajat kembali, lalu dikeluarkan. Lalu di sini nanti saya akan memasukkan ke dalam cairan klorin 10%. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan di manual. Jadi di sini saya akan mengganti untuk handscoon baru, kemudian cuci tangan ulang sebelum menggunakan handscoon. Oke, baik Ibu, di sini saya sudah menggunakan handscoon yang baru, lalu saya akan berdiri untuk menggunakan vaginal toucher atau nanti dengan menggunakan tangan saya, lalu saya akan membuka lagi mayus kiri dan juga kanan dengan ibu jari dan telunjuk kanan kiri, lalu masukkan jari telunjuk tengah, jari telunjuk dan jari tengah kanan ke dalam vagina atau vaginal toucher. Siap ya. Di sini saya akan meletakkan tangan dominan saya untuk melakukan pemeriksaan, lalu tangan non-dominan saya untuk menekan pada bagian di suprapubic. Tangan dalam memeriksa dinding vagina, kemudian secara manual menentukan dasar uterus, konsistensi dan vagina. Saya akan memeriksa konsistensi cervix, keadaan parametrium dan juga kedua adnexa. Lalu saya akan memindahkan jari tangan keluar ke dalam ke bagian isthmus, lalu tentukan apakah ada tanda-tanda Hegar dengan mencoba untuk mempertemukan kedua ujung jari tangan luar dan dalam. Di sini saya akan melakukan palpasi cervix dengan lembut, yaitu merasakan konsistensi bentuk dan ukuran pada dan posisi cervix, dan juga melakukan gerakan untuk cervix secara
secara lembut dan dari kanan ke kiri. Oke, untuk merasakan badan uterus, saya akan meletakkan jari-jari pelvic hand pada ruang di belakang serviks dengan telapak tangan menghadap ke atas. Lalu saya akan letakkan tangan yang lain secara mendatar pada abdomen di antara umbilikus dan ruang tulang pubis, lalu perlahan-lahan geser abdominal hand ke arah simplisis pubis dengan menekan ke bawah, ke depan, ke arah uterus menggunakan permukaan jari-jari. Pada saat yang sama, tekan ke dalam pada atas menggunakan jari tangan yang berada di dalam vagina dan berusaha untuk melengkapi uterus di antara jari-jari kedua tangan. Jika uterus bersifat antever, akan terasa fundus di antara jari-jari kedua tangan sekitar 2-4 cm di atas tulang pubis. Dirasakan pada lateral atau jika uterus tidak dapat dirasakan, lateral atau retroversi. Lalu saya akan menggerakkan uterus ke atas dengan meletakkan kedua jari tangan periksa pelvic hand di bawah cervix, lalu secara lembut angkat secara anterior. Lalu tekan ke bawah lebih dalam dengan jari-jari tangan abdominal hand. Jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari ke sisi cervix dan tekan sedalam mungkin tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian tekan ke bawah menggunakan tangan yang lain sedalam mungkin. Oke, baik, uterus periksa ukuran, bentuk, dan lokasi konsistensi mobilitas dan nyeri. Selanjutnya tepukan ovarium dan ingatlah bahwa jari pada ovarium biasanya terletak di belakang kedua sisi uterus. Untuk menemukan ovarium kanan, gerakan jari telunjuk kanan, periksa pelvic hand dan tekan secara posterior dengan tangan tersebut dan dorong ke atas secara anterior dengan jari-jari tangan pemeriksa. Siap ya. Lalu dengan lembut temukan jari-jari kedua tangan dan gerakan ke arah simplisis pubis. Ovarium dapat dirasakan bergerak di antara jari-jari. Lalu pegang ovarium dengan lembut karena tekanan pada ovarium yang normal dapat menyebabkan rasa nyeri. Oke, baik Ibu, sekarang saya akan mencatat ukuran, bentuk, dan konsistensi mobilitas dan nyeri pada masa yang ada, jika ada, dan untuk pada ovarium. Lalu saya akan mengulangi prosedur untuk ovarium yang sebelah kontralateral. Sebelum mengeluarkan jari, saya akan memeriksa dengan lembut dan tekan tadi secara posterior untuk memeriksa apakah ada nyeri atau pada masa cul-de-sac atau ruang di belakang uterus di depan rektum. Oke, baik, selanjutnya adalah pemeriksaan rektum vagina, yaitu pemeriksaan terakhir, yaitu perlahan memasukkan jari tengah ke tangan periksa ke dalam rektum dan jari telunjuk ke dalam vagina. Di sini saya akan mengganti handphone kembali untuk menjaga kesterilan. Setelah pemeriksaan rektum vaginal, saya minta Ibu untuk bernafas melalui mulut dan dapat untuk membantu saya untuk menekan otot-otot rektum sehingga dapat merasakan di mana saya harus memasukkan jari dan juga melubrikasi kedua tangan saya dengan air dan dapat untuk memasukkan jari tangan ke dalam rektum ataupun di dalam vagina Ibu. Baik, sekarang saya akan menekan ke bawah dengan kuat dan dalam dengan tangan yang lainnya dan saya akan memasukkan tangan saya. Permisi ya. Satunya pada dada, jari telunjuk ke arah vagina dan juga jari rektum ke arah jari tangan ke arah rektum. Oke, ke atas. Lalu saya akan tekan ke bawah dengan kuat dan dalam pada tangan lainnya yang berada di atas tulang pubis, sementara jari yang berada di dalam vagina menekan cervix secara anterior. Lalu saya akan menggunakan jari yang berada di dalam rektum untuk merasakan permukaan posterior uterus dan menentukan apakah mengarah ke arah rektum. Uterus harusnya terasa halus dan geser jari dalam rektum ke atas sampai ke fundus dapat terasa. Dan saya akan memeriksa apakah ada nyeri atau massa di antara permukaan posterior dari uterus dan rektum. Lalu saya akan menunjukkan, jika ada, akan menunjukkan tanda-tanda dari endometriosis. Setelah saya melakukan pemeriksaan rektum vaginal, dikeluarkan jari perlahan, dan saya akan mengganti handphone kembali. Baik, selanjutnya pasca pemeriksaan, pemeriksaan sudah selesai Ibu. Nanti saya akan memasukkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5. Lalu saya akan melepas sarung tangan dengan membalik sisi dalam dan keluar. Lalu dibawa ke tempat sampah medis. Lalu saya akan menyelesaikan pemeriksaan dan membersihkan instrumen dan mempersilahkan Ibu untuk duduk kembali dengan menggunakan celana, dan juga saya akan membersihkan instrumen yang sudah digunakan ke tempat ke tempat sampah medis sehingga tidak timbul infeksius. Oke, baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Tadi saya sudah membersihkan untuk semuanya, melepas sarung tangan yang kotor ke tempat sampah medis, lalu memasukkan ke dalam larutan klorin. Lalu tadi saya juga membuang sarung tangan, melepas sarung tangan dengan menggunakan metode dengan menggunakan sarung tangan steril. Lalu saya akan, tadi jika sarung tangan akan dibuang, saya akan letakkan ke dalam wadah tahan bocor ataupun kantung plastik sehingga nanti tidak terinfeksi atau sampah infeksiusnya tidak tersebar. Dan jika sarung tangan akan dipakai ulang, saya akan mendekontaminasi dengan direndam dalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit sebelum dipakai ulang. Baik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan Ibu bisa duduk kembali di kursi pemeriksaan dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik, pemeriksaan sudah selesai Ibu. Dari
sini saya sudah mencuci tangan lengkap tadi untuk hasil pemeriksaannya semuanya terlihat normal. Dan untuk pemeriksaan bimanual dan juga tadi pemeriksaan swab, nanti untuk hasilnya nanti saya akan memberikan untuk penjelasannya. Dan juga nanti untuk hasilnya nanti setelah dari lagi stop PA nanti saya akan memberikan kepada Ibu untuk hasil dari COVID-nya. Baik Ibu, terima kasih Ibu, semoga sehat selalu ya Ibu ya. Ibu bisa bersiap untuk membersihkan diri ataupun memakai pakaiannya di sebelah atau di toilet. Baik, terima kasih Ibu.